له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian fikih dengan membaca kitab Umdatul Fiqhi karya Imam Muwaffaquddin Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kita masih di pembahasan bab al-imam, tentang imam. Di pertemuan terakhir bab ini kita membahas siapa yang paling berhak menjadi imam. Yang pertama adalah yang menghafal Quran. Kalau sama-sama hafalannya, maka yang paling mengetahui sunnah Nabi, yang banyak hafalan haditsnya, yang banyak pengamalannya dan pelajarannya terhadap hadits. Kalau sama, maka yang paling pertama hijrah, yang duluan hijrah. Kalau hijrahnya juga sama, maka yang paling duluan masuk Islam. Yang paling duluan masuk Islam. Ini yang kita ambil di pertemuan sebelumnya, dan semua itu terdapat dalam satu hadis. Urutan seorang yang berhak menjadi imam dan yang kita kedepankan sebagai imam. Kemudian setelah itu kata beliau rahimahullah, wala ya'ummanna rajulu rajula fi baitihi. Ini terkait dengan adab seorang kalau bertamu. Ketika datang waktu sholat di rumahnya atau di masjidnya tempat kita bertamu, adabnya adalah kita, kata beliau, tidak boleh menjadi imam di situ kecuali dipersilakan. Kecuali dipersilakan. Tidak boleh kita langsung maju untuk menjadi imam. Nah, beliau berkata, janganlah sekali-sekali seorang menjadi imam di tempatnya orang lain, di rumahnya orang lain. Ini yang beliau sebutkan. Kenapa? Karena disebutkan oleh para ulama, sahibul bait ahaqqu bil imamah min ghairihi. Karena pemilik rumah, ini dibilang rumah. Demikian pula pemilik masjid atau yang sudah ditunjuk menjadi imam rawatib masjid itu. Walaupun kita lebih banyak hafalannya, lebih banyak hafalannya daripada imam tetapnya, maka yang ditunjuk menjadi imam tetap itu lebih utama menjadi imam. Karena dia yang punya hak. Dia yang punya hak. Kita adalah hanya sebagai tamu. Ini disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat dalam pembahasan fikih. Demikian pula beliau sebutkan wala yujlasu ala takrimatihi illa biidni. Ini hanya sekedar lewat saja karena terdapat dalam satu hadis. Tidak boleh seorang itu duduk di kamar tamunya seorang kecuali dengan izinnya. Jadi kita kalau masuk di rumah seseorang, di tempat jamuan tamunya, tidak boleh kita duduk duluan sampai yang punya rumah mempersilahkan kita. Nah, ini semuanya datang dalam hadis, satu hadis. Tadi terkait dengan imam, nah ini terkait dengan ruang tamunya. Tadi terkait dengan musholla, terkait dengan masjidnya. Kalau ini terkait dengan rumahnya, terkait dengan rumahnya. Nah, ini semua mimbabil adab. Kalau yang ini yang terakhir dalam bab adab. Adabnya kita tidak boleh duduk kalau tidak dipersilakan. Sebagaimana kalau kita pergi ke rumahnya seorang, kalau kita sudah ketuk salam 3 kali, tidak boleh kita menunggu kalau tidak ada jawaban. Kita harus pulang. Kita harus pulang. Tidak boleh kita mengintip. Tidak boleh kita mengintip. Kalau kita mengintip, nah orangnya tidak jawab, tidak keluar, maka boleh yang dari dalam tusuk mata kita. Tidak masalah, karena ini adab. Siapa tahu dia lagi ada ya keperluannya di dalam.
sama keluarganya atau keluarganya belum siap untuk menerima tamu. Nah, ini yang disebutkan dalam bab adab. Dalam bab adab. Kemudian belum menyampaikan hadis wa qala li Malik ibn al-Huwairits wa sahibi. Nabi kita Muhammad SAW berkata kepada Malik ibn al-Huwairits dan temannya. Karena Malik ibn al-Huwairits ini bukan dari kota Madinah. Dia datang kepada Nabi hanya untuk melihat bagaimana Nabi beribadah, mempelajari agama. Jadi mereka datang rombongan. Kata Nabi kepadanya ketika mereka sudah mau pulang, setelah belajar di hadapan Nabi SAW, maka Nabi katakan, idza hadaratis shalah falyu'adzin ahadukum. Apabila waktu sholat telah hadir, telah masuk, hendaklah salah seorang dari kalian adzan. Karena adzan ini sudah lewat pembahasannya, dia merupakan fardu kifayah. Jika dalam satu kampung, satu kota, satu daerah tidak ada yang adzan, semuanya berdosa. Semua yang berdosa. Makanya Nabi bilang, kalian akan pulang ini. Kalau masuk waktu sholat, salah seorang harus adzan. Ini wajib kifayah. Wal ya ummukuma akbarukuma. Hendaklah kalian berdua, yang menjadi imam adalah yang paling tua. Kenapa Nabi bilang begitu? Karena ini kan dua orang sama-sama datang. Otomatis sama-sama belajarnya. Sama-sama belajarnya. Kan sudah disinggung. Kalau sama-sama punya ilmu, maka yang paling tua umurnya. Ini juga sama-sama Islamnya. Sama-sama Islam. Maka di sini nanti dilihat yang paling tua umurnya. Ini faedah lain. Sebelumnya yang disebutkan paling banyak hafalannya. Kalau sama-sama hafalannya, paling banyak mengetahui sunnah. Kalau sama-sama mengetahui sunnah, paling dulu hijrah. Kalau sama-sama hijrahnya, Nabi sudah katakan, yang paling duluan Islam. Ini sudah sama semuanya, karena sama-sama baru belajar. Kata Nabi, yang paling tua dari kalian berdua, yang menjadi imam. Yang paling tua dari kalian berdua, yang menjadi imam. Makanya Ibnu Qudamah berkata, wa kanat qira'atuhuma mutaqaribah. Karena bacaan keduanya, hafalannya sama. Hafalannya sama. Ini terkait dengan seorang yang menjadi imam. Ini yang terakhir ketentuannya. Setelah itu, beliau berbicara tentang orang yang tidak sah solat di belakangnya. Kata beliau, wala tasihhu sholatu khalfa man sholatuhu fasidah. Tidak sah solat di belakang orang yang sholatnya batal. Maksudnya gimana itu batal? Ya, dia sholat menjadi imam, dia batal sholatnya. Dia buang angin, tapi tak keluar. Apakah karena malu? Atau karena dia bermudah dengan hal tersebut? Batal sholatnya. Atau dia sebenarnya belum wudhu. Masuk waktu sholat, langsung dia masuk masjid, langsung jadi imam. Belum wudhu, dia lupa. Kata beliau, tidak sah sholat di belakang orang yang sholatnya batal. Tidak sah. Setelah itu beliau rinci. Illa kecuali man lam ya'lam hadatsa nafsi. Kecuali dia tidak tahu kalau dirinya sudah berhadas. Jadi dia tadinya sudah berwudu. Kemudian dia tidak tahu kalau sudah berhadas. Tidak tahu maksudnya dia lupa kalau sudah berhadas. Dia kan bangun di atasnya yakin. Yakinnya kalau orang sudah berwudu, maka asalnya belum batal. Dia tidak sadar kalau sudah batal. Walam ya'lamhul ma'mum. Dan makmum tidak juga mengetahuinya. Hatta salama, sampai dia salam. Ini gimana? Kan tadi asalnya tidak sah. Sholat di belakang imam yang tidak sah sholatnya. Kecuali imam yang tidak tahu kalau dia sudah batal. Dan makmum juga tidak tahu kalau dia sudah batal. Itu syarat. Kata beliau, fa innahu yu'idu wahdah. Kalau yang seperti ini kejadiannya, dia saja yang ulang. Imamnya. Kalau keadaan seperti ini. Tapi kalau makmumnya tahu, imamnya batal, mereka semua harus ulang. Tidak sah.
Atau imamnya tahu. Kalau dia batal sholatnya. Ya, dia sadar. Kalau sudah batal wudhunya. Tapi dia tetap sholat. Tidak sah sholat semuanya. Tidak sah sholat semuanya. Ini syaratnya ini yang makmumnya sah. Imamnya saja yang ulang. Kalau dua-duanya tidak tahu. Imam tidak sadar kecuali setelah dia salam. Iya. Dan makmum tidak juga tahu kalau dia adalah orang yang batal sholatnya. Ini makmumnya sah, imamnya tidak sah. Sehingga si imam wajib dia mengulang sendiri. Adapun makmumnya tidak perlu mengulang. Ini ketentuan hukum syar'i terkait dengan masalah jika imamnya batal wudhunya dalam keadaan-keadaan yang disebutkan tadi. Kemudian setelah itu beliau berkata, wala tasihu khalfa tariki ruknin. Tidak sah sholat di belakang orang yang meninggalkan rukun sholat. Ada orang sholat, dia tidak sujud 2 kali, dia tidak ruku misalnya, atau dia tidak baca Al-Fatihah, rukun sholat, atau dia tidak takbiratul ihram. Iya, dia hanya menghadap ke depan. Orang-orang di belakang sudah takbir. Mungkin dia kira imamnya sudah takbir. Ternyata imam tidak takbir. Akhirnya dia tidak takbir. Dia langsung saja sholat. Langsung lanjut. Tidak takbiratul ihram. Berarti dia meninggalkan rukun. Sholat di belakang imam seperti ini tidak sah. Ada imam tidak membaca Al-Fatihah. Tidak sah sholat di belakang. Ada imam tidak ruku. Atau tidak sujud sekali. Tidak sah sholat di belakang. Tidak sah sholat di belakangnya. Tapi ingat ini yang meninggalkan rukun. Artinya kalau imamnya meninggalkan sunnah, sah sholat di belakangnya. Misalnya imam takbir, sholat, Allahu Akbar. Dia tidak angkat tangan. Dia cuma Allahu Akbar langsung. Tangan kanan di atas tangan kiri. Dia tidak angkat tangan. Apa hukum mengangkat tangan dalam sholat? Sunnah. Ketika takbiratul ihram. Sunnah hukumnya. Ada imam tidak angkat tangan. Sholat di belakangnya sah. Dikarenakan yang dia tinggalkan bukan apa? Bukan rukun. Bukan rukun. Demikian pula kalau dia meninggalkan yang wajib. Sah sholat di belakang. Wajib itu contohnya yang paling sering dicontohkan oleh ulama kita adalah tasyahud awal. Tasyahud pertama. Ada sholat duhur, asar, maghrib, isya. Kan 2 tasyahudnya. Tasyahud awal itu hukumnya beda dengan tasyahud akhir. Tasyahud akhir rukun sholat. Harus orang tasyahud akhir. Tapi tasyahud awal wajib. Ada imam. Sudah 2 rakaat. Dia langsung berdiri. Dia lupa. Allahu Akbar langsung berdiri. Tidak tasyahud awal. Dia berdiri saja. Langsung berdiri. Dia lanjut baca. Baru ruku. Baru bangkit. Baru sujud. Dia tidak tasyahud awal. Apa hukum sholat di belakangnya? Kita lihat dulu. Apa yang ditinggalkan? Ini yang ditinggalkan adalah wajib sholat. Karena sholat itu ada 3. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Nah, kalau dia meninggalkan wajib, sah kita di belakang makmum. Sah kita di belakang makmum. Imamnya nanti dia disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau dia lupa tasyahud awal, berarti dia kurang. Ketika kurang, sunnahnya sujud sebelum salam. 2 kali sujud. Jadi ketika dia sudah tasyahud sampai selesai, sebelum salam dia sujud. Allahu Akbar. Bangkit, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Bangkit, Allahu Akbar, baru salam. Tidak perlu lagi tasyahud. Tidak perlu lagi tasyahud. Seperti Nabi SAW pernah melakukan seperti itu. Belum lupa tasyahud awal di sholat duhur. Belum berdiri, orang-orang juga berdiri. Tatkala sudah rakaat terakhir, orang-orang menanti salam. Ternyata belum sujud 2 kali sujud, baru salam. Belum sujud 2 kali sujud, dan baru salam. Makmumnya sah sholatnya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan sholatnya. Ini yang perlu kita ketahui adalah kalau imamnya meninggalkan yang rukun. Ini nih. Rukun itu terbilang dalam sholat. Takbiratul ihram. Baca Al-Fatihah. Surah setelah Al-Fatihah itu sunnah. Jadi kalau dia tidak baca, sah sholat kita. Dan ini dia tidak melakukan apa? Sunnah. Baca Al-Fatihah, ruku,
bangkit dari ruku, sujud, bangkit dari sujud, sujud, bangkit dari sujud. Ya, ini semua ini rukun. Rakaat pertama, rakaat kedua juga yang sama dengan itu rukun. Bacaan rukun. Para ulama berselisih pendapat, sudah lewat pembahasan kita. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah. Kalau yang mengatakan wajib, imamnya dia ruku, Allahu Akbar, tidak baca doa ruku. Dia tidak baca. Kita di belakang baca. Apa hukum sholat kita? Kembali ke hukum baca doa. Kan rukunya rukun. Bangkit dari ruku rukun. Tapi bacaannya mayoritas sunnah. Membaca doa ketika ruku. Ada ulama mengatakan wajib. Jadi paling tingginya wajib. Bukan rukun. Berarti apa hukum makmum sholat di belakangnya? Sah. Sah sholatnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi yang tidak sah itu kalau imamnya meninggalkan rukun sholat. Kalau imamnya meninggalkan rukun sholat. Ini terkait dengan kita yang menjadi makmum. Yang menjadi makmum. Kemudian kata beliau, illa imam al-hayy, kecuali imam kampung itu yang ditunjuk. Idza shalla jalisan, kalau dia sholat duduk. Karena masalahnya kan, apa hukum sholat berdiri? Sholat fardu. Dibedakan sholat wajib 5 waktu sama sholat sunnah. Dalam hukum berdiri. Sekarang sholat wajib, sholat 5 waktu. Apa hukum berdiri? Sudah lewat pembahasan kita. Siapa yang tahu dari sebelah sini? Yang angkat tangan, yang berani. Yang pernah dengar di pembahasan sebelumnya. Apa hukum berdiri ketika sholat fardu? Rukun sholat. Sekarang ada orang imam, dia tidak sholat berdiri. Dia sholat duduk. Dia sholat duduk. Kenapa? 5 rodin ini dikecualikan. 5 rodin yurja bur'uh. Karena ada sakit yang diharapkan kesembuhannya. Ini dikecualikan. Sah. Sholatnya. Dia meninggalkan rukun. Tapi karena sakit. Sah kita di belakangnya. Artinya kita bisa pahami dari sini. Ada imam sholat duduk. Tidak sakit. Apa hukumnya kita bermakmum di belakang? Sah nggak sholat kita atau tidak? Dia tidak sakit, tapi dia sholat duduk. Sah nggak kita di belakang? Sah atau tidak? Tidak. Karena berdiri rukun sholat. Rukun sholat. Ini yang dikecualikan adalah imam yang sudah ditunjuk, imam rawatib. Sudah ditunjuk, ya, dia sholat duduk karena sakit. Maka ini sah kita sholat di belakangnya. Bahkan kalau dia duduk dari awal, kita juga sunnah duduk. Makanya kata beliau, fa'innahum yusalluna wara'ahu julusa. Sesungguhnya kita sebagai makmum walaupun tidak sakit, sholatnya duduk juga. Sholatnya duduk juga. Berdalil dengan hadits umum tentunya, Nabi SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, yaitu Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imam liutamma bih. Imam itu dijadikan supaya kita ikuti. Imam itu dijadikan supaya kita ikuti. Fa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Kalau imam sholatnya berdiri, kalian sholat berdiri. Fa idza raka'a farka'u. Kalau dia ruku ya ruku. Wa idza rafa'a farfa'u. Kalau dia bangkit dari ruku, bangkit dari ruku. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah. Kalau dia bilang sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd. Katakan rabbana walakal hamd. Tidak perlu kita makmum bilang sami Allahu liman hamidah. Itu imam saja. Sekarang yang menjadi poin kita. Wa idza shalla qa'iman. Kalau imamnya salatnya ya duduk, berdiri dulu, fasallu qiyama, berulang. Karena untuk hukum setelahnya. Wa idza shalla jalisa, kalau dia salat duduk, fasallu julusan ajma'un, maka kalian salat duduk semuanya. Walaupun kita tidak sakit. Ini namanya dikecualikan. Kalau imamnya apa? Sakit. Kita malah yang ikut. Jadi kalau imamnya duduk, kita semua duduk. Kita semua duduk. Kecuali
yang sebentar belum kecualikan lagi. Yaitu keadaan lagi. Illa ayyabtadi'aha qa'iman thumma ya'tal fayajlis. Kecuali imam ini sebenarnya dia mulai dengan keadaan berdiri. Di tengah sholat, sakit, sudah tidak mampu berdiri. Iya, tidak mampu berdiri di tengah sholat. Gimana makmum? Apakah kalau imamnya duduk? Kan boleh tadi, boleh imam duduk. Kalau dia punya alasan yang syar'i, seperti sakit, tidak mampu berdiri. Sekarang, di awal sebenarnya imam berdiri, kita juga berdiri. Di tengah sholat, duduk karena sakit. Makmum apa yang dilakukan? Kata beliau, fa innahum yutimmuna ma'ahu qiyama. Kalau di sini kejadiannya, begini keadaannya, makmum menyempurnakan sholatnya berdiri. Jadi tadi itu yang makmum duduk, imam duduk, karena imam duduk itu kalau dari awal. Dari takbiratul ihram. Sekarang kalau takbiratul ihramnya, dari takbiratul ihram adalah berdiri, kemudian di tengahnya duduk, makmum tetap berdiri. Ini tentunya sebagaimana yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW, pernah kejadian waktu Nabi sakit keras. Jadi Nabi waktu itu sudah masuk waktu sholat. Belum sadar, mandi, pingsan lagi. Mau keluar lagi, belum pingsan lagi. Akhirnya belum memutuskan untuk menyuruh Abu Bakar mengimami manusia. Untuk sholat menjadi imam. Maka Abu Bakar mulai sholat. Mengimami manusia dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Belum sama para sahabat. Menjadi imam sholat berdiri. Akhirnya ternyata Nabi keluar. Nabi keluar. Abu Bakar ingin mundur. Supaya kan Nabi yang menjadi imam. Iya, Abu Bakar ingin mundur. Tapi Nabi persyaratkan tetap di situ. Iya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, fajalasan Nabiyu ila yasari Abi Bakar, wa baki Abu Bakar. Kan Nabi isyaratkan bahwa Abu Bakar tidak perlu mundur, tetap saja di situ tempat. Maka kan Abu Bakar sudah mulai. Allahu Akbar, sahabat juga sudah ikut. Dalam keadaan berdiri. Tapi Nabi keluar. Belum merasa ringan, sholat. Keluar dari rumahnya, langsung ke depan. Belum duduk di sebelah kirinya Abu Bakar. Sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Kan Nabi SAW sholat hadap kiblat. Sini. Rumah beliau, kamarnya itu adalah yang di sebelah kiri. Di sebelah kirinya. Jadi beliau datang, beliau duduk di sebelah kirinya Abu Bakar. Di sebelah kirinya Abu Bakar. Beliau duduk di situ. Akhirnya beliau memimpin sholat. Beliau bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar ruku. Sami Allahu liman hamidah. Abu Bakar yang menyampaikan suaranya. Jadi ketika Nabi bilang Allahu Akbar, Abu Bakar Allahu Akbar. Karena beliau sakit. Kecil suaranya. Abu Bakar yang sampaikan. Yang sekarang menjadi poin kita adalah ternyata Nabi sholat duduk, para sahabat telah tetap berdiri. Kenapa? Karena Nabi tidak mulai dari awal. Yang memulainya dari awal bersama sahabat siapa? Abu Bakar. Nabi memimpin langsung di tengah. Sudah jalan sholat. Sudah jalan sholat. Ini pendalilan kita yang menunjukkan bahwa kata para ulama kita, ya, walam ya'murhum bil julus. Nabi SAW tidak memerintahkan para makmum untuk duduk. Untuk duduk. Ini ketentuan terkait dengan sholat tersebut. Setelah itu beliau berkata lanjutannya lagi, wala tasihu imamatul mar'ah. Tidak sah seorang perempuan menjadi imam untuk laki-laki. Tidak sah seorang perempuan menjadi imam untuk laki-laki. Dan ini tentunya insyaallah yang disebutkan dalam fikih Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah menyebutkan semua seperti itu. Berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW,
Pertama, Nabi katakan secara umum, la yuflihu qaumun wallau amrohum ra'ah. Tidak beruntung sekelompok orang yang memimpin perkara mereka adalah seorang perempuan. Ya, sholat bagian dari pemimpin. Bagian dari apa? Pemimpin. Tidak boleh. Ini hadis umum namanya. Walaupun orang bilang, oh ini kan bukan sholat. Ini maksudnya pemimpin yang umum, pemimpin negeri. Tidak beruntung, karena Nabi bilang kaum. Tidak beruntung kaum. Kaum maksudnya banyak orang. Suatu negeri, suatu daerah. Tidak beruntung kalau perempuan pemimpinnya. Ini kan umum. Ini bisa dibantah. Para ulama berdalil dengan hadis lain. Yaitu terkait dengan sopnya perempuan. Sopnya perempuan. Tempat berdirinya ketika sholat. Kan Nabi SAW katakan, khairu sufufir rijal awwaluha. Wa syarruha akhiruha. Sop laki-laki yang terbaik adalah yang pertama. Dan sop laki-laki yang terburuk yang terakhir. Kecuali tidak dapat yang pertama. Itu namanya karena udur. Karena udur. Ini untuk laki-laki. Perempuan sekarang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Sop perempuan paling bagus adalah yang terakhirnya. Jadi kebalikan ini. Kalau laki-laki paling bagus di depan. Perempuan paling bagus yang paling belakang. Itu kalau perempuan. Sopnya paling bagus perempuan yang paling belakang. Dan yang paling buruknya adalah sop pertama. Kalau perempuan. Ini kan sop makmum. Apalagi menjadi imam. Apalagi menjadi imam. Itu yang pertama. Ini yang paling bagus dijadikan alasan. Karena terkait khusus dengan apa? Sholat. Kemudian yang kedua, alasan yang paling tepat juga, perempuan itu aurat. Iya, kalau dia berada di depan. Kan begitu. Perempuan itu aurat. Kata Nabi SAW, al-mar'atu aurah. Idza kharaja istashrafaha syaitan. Perempuan itu aurat. Kalau dia keluar dari rumahnya, maka akan dipercantik oleh syaitan. Perempuan walaupun jelek, kalau keluar jadi cantik. Siapa yang kasih cantik? Setan. Biar tidak pakai beda. Tetap cantik kalau dia keluar. Nah ini bagaimana kalau dia berdiri di depan? Iya, gimana itu kita sholat di belakang? Nah, ini masalah. Nah, ini makanya hikmah syariat mengatakan tidak boleh perempuan itu menjadi imam. Ini masalah berikutnya. Tidak sah sholat di belakang. Wala man bisal sulbaul. Tapi kalau ini diperselisihkan. Katanya tidak sah sholat di belakang imam yang punya penyakit kencing-kencing. Punya penyakit salsal baul. Salsal baul ini bahasa kasarnya apa? Sudah rusak keran airnya. Kita paham mungkin ya. Sudah rusak keran airnya. Sudah tidak bisa lagi dia tahan kencingnya. Kapan dia mau datang kencingnya langsung mengalir. Langsung mengalir. Kata belum tidak sah sholat di belakangnya. Tapi ini tidak benar. Karena kan orang yang memiliki penyakit. Itu ketika dia sudah berwudu di awal sholat. Kemudian dia sholat. Keluar lagi dalam waktu sholat. Karena penyakit. Itu tidak membatalkan sholat. Ya, ini kan berbelok katakan begini karena akan membatalkan sholatnya. Sehingga kan tidak boleh sholat di belakang imam yang batal sholatnya. Tapi kan kita katakan bahwa kalau penyakit itu tidak membatalkan sholat. Tidak batal wudunya kalau orang sudah penyakitnya suka kencing. Sebagaimana kalau ada orang penyakitnya maddaan. Ada orang penyakitnya suka keluar madinya. Suka keluar madinya. Madi itu cairan yang licin. Yang biasa keluar. Dari seorang ketika memikirkan jima atau melakukan pendahuluan jima. Ini kadang ada orang sering keluar madinya. Ini cukup berwudu di awal sholat. Kalau keluar di tengah sholat, tidak membatalkan sholatnya. Tidak membatalkan wudunya. Karena ini penyakit. Karena ini sudah jadi penyakit. Jadi yang benarnya adalah sah sholat di belakangnya. Sah sholat di belakangnya. Kemudian berikutnya, cukup. Masya Allah. Alhamdulillah. Masih ada ini. Yaitu yang tidak sah kita sholat di belakangnya. Tapi sudah habis waktu.
Masih ada juga nanti terkait, insya Allah pertemuan akan datang, terkait dengan tempat berdirinya kita dalam sholat bersama imam. Insya Allah kita ambil lagi di pertemuan akan datang. Bagaimana hukumnya Ustaz sholat di rumah, tidak ke masjid karena alasan kecapean? Iya, kita capek karena sebab capeknya itu tidak mampu ke masjid atau bagaimana? Karena kalau capeknya mirip dengan sakit, boleh. Itu termasuk udzur untuk tidak ke masjid. Tapi kalau capeknya sebenarnya karena kita malas, itu tidak boleh. Karena berdasarkan pendapat yang paling kuat, sholat berjemaah di masjid bagi laki-laki wajib. Tidak batal sholatnya. Sholatnya tetap sah dia di rumah, tapi berdosa. Karena tidak menghadiri yang wajib dihadiri. Iya, kita hanya capek. Ada sahabat Ibnu Ummi Maktum, buta, dua-dua matanya buta. Dua-dua matanya buta. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Dia jelaskan keadaan. Ini a'ma, walaysa li qa'id yakuduni. Saya ini buta. Tidak ada yang bisa menuntun saya ke masjid. Jadi dia buta, tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Apakah hal tajidu li rukhsah? Apakah kamu mendapatkan untukku dari Allah keringanan untuk tidak ke masjid? Nabi pertama bilang ada keringanan untuknya. Karena buta kan termasuk sakit, penyakit. Buta. Tidak ada penuntunnya. Tidak ada penuntunnya. Ini yang dikatakan, dua ini alasannya. Tapi ketika dia sudah mau pergi, Nabi panggil, kamu dengar adzan enggak? Hal tasma'un nida, apakah kamu mendengar adzan? Dia bilang, "Na'am, iya, saya dengar adzan. Saya mendengarnya." Ajib, kata Nabi, kalau begitu wajib. Harus kamu ke masjid. Padahal ini buta. Kita baru capek. Kita baru capek. Iya. Dan juga sholat itu istirahat. Sholat itu istirahat. Kita sudah kerja berapa jam? Sholat itu istirahat. Yang bilang Nabi. Yang katakan Nabi. Sholat itu istirahat. Karena belum bilang di Bilal, arihna ya Bilal. Buat kami beristirahat, wahai Bilal. Karena sholat itu istirahat. Sholat itu adalah istirahat. Jangan anggap sholat itu beban. Jangan anggap sholat itu beban kita. Kita belumlah seperti orang-orang yang punya udzur yang tinggi seperti di zaman Nabi SAW. Bersamaan dengan itu mereka tidak dikasih udzur oleh Nabi. Apakah perkataan apa tonji saya ini kodok masuk kategori merendahkan diri atau rendah hati Ustaz? Kita yang tahu. Kita ucapkan kenapa? Kan ini kan bisa merendahkan diri, bisa merendahkan, bisa merendah. Iya. Ada orang mampu. Dia punya semuanya. Dia bilang, apa tong saya kodok? Dan bisa merendahkan, dia merendah diri kepada teman. Ada juga dia ucapkan itu karena merendahkan dirinya. Bukan merendah diri, tapi merendahkan dirinya. Mengeluhkan keadaan. Kalau ini tidak boleh. Tidak boleh seorang mengeluhkan apa yang ditentukan oleh Allah terhadap dirinya. Ada seorang imam salah menyambung ayat dalam sholat. Si makmum ada yang menyambungnya dengan ayat yang benar untuk mengingatkan. Tapi si imam tidak mengikuti makmum. Apakah sholat di belakang makmum seperti itu tetap sah di belakang makmum? Di belakang imam. Apakah sholat di belakang imam seperti itu tetap sah dan tidak perlu diulang? Bagaimana kalau ada makmum yang mengulang? Yang dia ini ayat berarti selain Al-Fatihah ya. Kalau selain Al-Fatihah tidak ada masalah. Sah. Yang tidak sah itu kalau terbalik Al-Fatihahnya. Iya, itu yang tidak sah. Kalau selain Al-Fatihah tetap sah sholat di belakangnya.
Mungkin kita bersangka baik saja. Mungkin dia tidak menyambung ke situ. Mungkin dia yakin bahwa ini sambungan saya. Ini sambungannya. Bukan. Karena kadang makmum salah. Imamnya sudah benar. Cuman makmum salah ingat. Makmum salah ingat. Jadi kita dalam hal tersebut tetap sah sholatnya. Bagaimana hukumnya jika ada anak kembar perempuan yang lahir tapi yang satunya sudah meninggal dunia di dalam kandungan usia 6 bulan dan yang satunya lahir dengan selamat? Apakah mengakikah keduanya atau hanya yang hidup saja? Sunnah mengakikahkan juga yang sudah meninggal, yang sudah masuk di usia ditiup ruh. 6 bulan kan sudah ditiup ruh. 6 bulan itu sudah ditiup ruh. Karena ruh itu akan ditiup saat bayi dalam perut berusia 4 bulan. Ketika sudah 4 bulan, akan datang malaikat meniupkan ruh padanya. Akhirnya dia sudah jadi manusia setelah itu. Jadi ketika dia lahir ke kuburan di usia 5 bulan, 6 bulan, sunnah diakikah. Sunnah diakikahkan, sunnah dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Sunnah. Kalau sudah lebih dari 4 bulan. Kalau dia keluar saat sebelum 4 bulan, tidak sunnah diakikahkan. Tidak sunnah dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Boleh dikubur di mana saja. Dan itu dianggap ya darah rusak atau daging rusak. Belum menjadi manusia. Itu wallahualam. Sunnah kita akikahkan dua-duanya. Iya. Bagaimana sikap kita terhadap rambut yang rontok? Bukankah rambut perempuan adalah aurat? Dan laki-laki kadang menemukan rambut perempuan di masakan dan di tempat lainnya. Iya, betul, rambut perempuan itu aurat saat bersambung dengan perempuan itu. Kalau sudah terpisah bukan lagi. Iya, jadi jangan pergi lihat-lihat, gimana orangnya ini. Itu kita yang masalah. Kita yang masalah. Perempuannya tidak ada masalah. Karena kalau misalnya ada seorang jamaah perempuan, rontok rambutnya di belakang. Rontok rambutnya di belakang. Dia pulang, ternyata masih ada rambutnya. Apakah rambutnya masih aurat? Tidak. Sudah terpisah dengan orangnya. Aurat itu saat masih bersambung. Saat masih bersambung. Itu saja. Apakah keponakan bisa jadi mahram anak saya apabila dia minum ASI dari saya, sedangkan keponakan saya sudah berusia 7 tahun. Berapa kali minum ASI-nya? Itu yang perlu ditahu. Siapa ini? Karena saya akan bangun jawaban di atas pernyataan berapa kalinya. Siapa punya pertanyaan? Yang punya keponakan? Tidak apa-apa. Yang mengaku kita kasih hadiah. Supaya mengaku. Karena ini hukumnya dibangun di atas berapa kali kita bilang. Kita susui. Siapa yang mau hadiah? Siap dibawa nanti kan? Hadiahnya? Siap dibawa. Tidak ada yang. Tidak ada yang mengaku. Di atas mungkin ya. Alhamdulillah. Jadi sekarang tergantung dia susuinya berapa. Kalau dia 5 kali, mahram. Mahram karena sepersusuan. Kalau paling sedikitnya itu 5 kali. Kalau 5 kali dia susui itu keponakannya, mahramnya anaknya. Mahramnya anaknya. Saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan namanya. Tapi kalau kurang dari 5, dia hanya menyusuinya 3 kali. Atau 2 kali. Atau 4 kali. Bukan mahram. Bukan mahram. Itu ketentuannya terkait dengan mahram dari persusuan. Itu kalau mahramnya dari persusuan. Iya. Terakhir kayaknya ini. Alhamdulillah. Masih ada waktu? Alhamdulillah. Bisa. Bagaimana kalau sholat tapi tidak ditahu ada kencing kucing? Karena di rumah pelihara kucing. Apakah kencing kucing termasuk yang membatalkan? Tidak. Kencing kucing tidak najis. Kotoran kucing tidak najis. Nabi ditanya tentang kucing. Nabi ditanya tentang kucing. Beliau katakan, innaha laysat binajis.
Kucing tidak najis. Air liurnya, kencingnya, kotorannya tidak najis. Dia haram dimakan. Haram dimakan. Tapi dia tidak najis. Kenapa? Nabi sebutkan sebabnya. Innaha minat tawafina alaikum. Karena dia yang sering berkeliling di sekitar kalian. Susah kalau dikatakan najis. Susah kalau dikatakan najis. Jadi dia kucing dan semua hewan, kata para ulama, semua hewan yang seperti itu keadaan. Yang selalu lalu lalang di tengah kita. Yang tidak bisa dimakan dagingnya. Kalau bisa dimakan dagingnya kan memang tidak najis kotorannya. Kotoran ayam tidak najis karena bisa dimakan dagingnya. Kotoran apalagi yang bisa dimakan daging yang biasa ada di rumah? Kambing. Wah, Masya Allah, Pak. Ada di rumah kita kambingnya. Baik, Pak. Di mana kita tinggal, Dalala? Oh, baik, baik. Siap, Dalala. Iya. Kotoran kambing tidak najis. Kan boleh sholat di kandang kambing. Boleh orang sholat di kandang kambing. Dibolehkan. Itu menunjukkan dia tidak najis. Yang sekarang ini dibicarakan adalah hewan yang tidak dimakan dagingnya. Tapi sering keliling di kita. Itu juga tidak najis kotorannya. Misalnya kotoran apa? Cicak. Sering ada di tengah kita. Tidak boleh dimakan cicaknya. Tapi tidak najis. Tidak najis kotorannya. Kotorannya tikus. Sama juga. Tidak najis. Haram dia dimakan, tapi tidak najis kotorannya. Semua yang seperti itu. Semua yang seperti itu keadaannya. Dia najis. Itu yang najis adalah dagingnya. Tidak boleh dimakan. Tapi kotorannya tidak najis. Jadi kalau kena, tidak apa. Habis waktu, alhamdulillah. Masih ada? Silakan. Untuk baik, itu penting juga. Kapan kadarnya sekali itu? Ya kalau dia menetes, langsung dia cabut. Berarti dia sudah kenyang. Itu yang di. Dan ini hanya bayi ya, tidak berlaku sama orang gede, orang besar. Iya. Jangan sampai, saya telah menyusu sama istriku, bisa minum air susunya. Biar 10 kali tidak masalah. Iya. Nah, ini hanya bayi. Yang berlaku ini bayi. Jangan sampai kita pergi kiaskan dengan yang besar. Tidak. Ya, kalau dia sudah cabut karena kenyang, jadi dia sudah tidak mau lagi minum, itu dianggap sekali. Seperti itu ketentuannya. Kita paham? Alhamdulillah. Ada yang saya baca riwayat, terus sahabat diperintahkan beras itu susu baru diminumkan. Betul itu kejadiannya? Betul. Jadi itu ada kejadian. Jadi sebelum turun ayat hijab, jadi ada seorang dia selalu bersama seorang anak laki-laki di rumahnya. Turun ayat hijab, jadi dia merasa bahwa, gimana ini anak? Dia sudah besar. Sementara hijab harus dipakai. Kalau ada. Akhirnya dia merasa berat dengan itu. Dia katakan pada Rasulullah, akhirnya dibolehkan. Kalau keadaannya seperti itu. Itu kejadian tertentu namanya. Tidak bisa dikiaskan kepada orang lain. Ada orang baru masuk rumah, tiba-tiba sini minum air tete. Supaya jadi mahrum. Tidak boleh. Jadi ini hanya yang begitu kejadiannya. Kita harap Dalala. Masalahnya jangan sampai Dalala ini baca kisah itu akhirnya dia mau begitu. Tidak boleh. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.